RI berpotensi besar gagal jadi negara maju. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengingatkan potensi Indonesia gagal menjadi negara maju pada 2045. Mereka pun mengungkapkan sejumlah strategi cadangan bila kegagalan itu benar-benar terjadi. Potensi itu diungkapkan dalam white paper bertajuk Dari LPEM bagi Indonesia, Agenda Ekonomi dan Masyarakat tahun 2024 sampai tahun 2029. Dalam white paper tersebut terungkap bahwa Indonesia belum memenuhi syarat cukup dan syarat perlu untuk menuju negara berpendapatan tinggi layaknya China, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil, ketika mereka pertama kali masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. LPEM FEB UI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5%. Pertumbuhan kredit per tahun pun tak pernah tembus 15%. Rasio pajak terhadap PDB tak pernah melampaui 11% dan bahkan hanya 9,9% satu dekade terakhir. Hingga kontribusi industri terhadap PDB yang terus merosot hingga kini di level 18% dan kemiskinan ekstrim yang persisten di level 1,7%. Teguh Dartanti, Dekan FEB UI, yang menjadi salah satu penulis dalam white paper tersebut bertajuk Menavigasi Jalan Indonesia Menuju 2045, Kesetaraan dan Mobilitas Ekonomi mengatakan, dibandingkan pemerintah Indonesia, termasuk para calon presiden dan calon wakil presiden ke depan fokus pada obsesi menjadi negara berpendapatan tinggi. Sebaiknya fokus mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan membangun kelas menengah yang kuat dan inovatif. Saya rasa ini catatan-catatan yang sangat kritis. Apakah mimpi itu realistis atau bukan? Atau kita perlu berpikir ulang Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2045, kata Teguh saat memberikan pidato kunci dalam acara peluncuran white paper tersebut, Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Kepala LPEM Caikal Nuryakin menambahkan, kondisi perekonomian Indonesia yang terbilang stagnan itu seperti menandakan bahwa jalan Indonesia menuju 2045 saat ini seperti tengah membentur atap kaca dimanapun melangkah. Ia pun mengingatkan pentingnya strategi cadangan untuk menavigasi perekonomian Indonesia jika gagal menjadi negara maju 2045. Kira-kira kalau tidak jadi negara maju apa yang harus kita lakukan? Ucap Caikal dalam kesempatan yang sama. Dalam white paper itu, LPEM pun menyarankan, termasuk kepada capres dan cawapres mendatang supaya menyiapkan opsi kedua jika Indonesia gagal menjadi negara maju pada 2045, yakni menyiapkan kelas menengah Indonesia yang merupakan pemilik porsi 40-80% dalam total penduduk Indonesia kuat secara ekonomi dan inovatif. Kelas menengah kita akan sangat besar. Jadi harus disiapkan kelas menengah yang kuat dan inovatif. Kalaupun 2045 kita tidak menjadi negara maju, kita memiliki kelas menengah yang kuat dan produktif, ucap Caikal. Penguatan itu dapat dilakukan dengan cara peningkatan kesetaraan kesempatan dan akses pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, serta jaminan sosial menyeluruh. Ini menurutnya akan menjadi modal utama dan satu-satunya untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas. LPEM pun mengingatkan supaya laju pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya yang tidak inklusif, tidak terulang. Seperti program pemerintahannya yang terlalu fokus pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas, namun melupakan kelompok kelas menengah yang porsinya 40-80% dari total penduduk. Ini mungkin agak pesimistis, tapi ini baik untuk mempersiapkan kelas menengah yang kuat dan inovatif. Sehingga kita bisa membuat Indonesia negara maju 20 tahun ke depan atau 2065, tegas Caikal.